Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab ke-14, isbatul makri wal kaidi lillahi ta'ala ala ma yaliku bihi. Bab tentang penetapan sifat makar wal kaid bagi Allah Ta'ala sesuai dengan kebesarannya, sesuai nanti dengan perinciannya. Dibawakan di dalam bab ini 4 ayat Al-Quran. Yang pertama surat Ar-Ra'du ayat 13, yaitu firman Allah, wa huwa syadidul mihal, dan dia Allah maha keras mihal, siksaan balasannya. Kita baca syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan. Kata beliau, wa huwa ay Allah subhanahu wa ta'ala syadidul mihal. Apa itu al-mihal? Kata beliau, syadidul kaid, keras siksaannya. Kita lompati pembahasan, ada sisi bahasa Arabnya di situ. Wa qala Ibnul A'rabi al-mihal al-makr. Al-mihal artinya al-makr, fa huwa subhana syadidul makr syadidul kaid. Wal makr minallah isalul makru ila man yastahiquhu min haitsu la yash'uru. Kata-kata Allah keras makarnya, kaidnya, mihalnya, artinya di sini Allah menimpakan musibah, siksa, bencana kepada orang yang berhak mendapatkannya tanpa dirasakan oleh orang yang ditimpa siksa, azab ataupun bala tersebut. Itu maksud daripada wa huwa syadidu al-mihal. Makanya kita perlu langsung sampai kepada makna al-makr ketika disandarkan kepada Allah
yaitu Allah menimpakan al-makruh, sesuatu yang tidak disukai dari bala, dari siksa, dari azab kepada yang berhak mendapatkannya. Ini menunjukkan akan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut lagi ayat yang kedua, ini lebih jelas lagi pembahasannya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran 54, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, maka Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik yang membalas makar. Disampaikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan, arti atau makna ayat ini, wa makaru ay alladzina ahsa Isa minhumul kufra wa hum kuffaru bani Israel alladzina aradu qatla Isa wa sulbahu. Ayat ini ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya atau dengan sebuah kisah, yaitu kata beliau ada orang-orang yang diketahui oleh Nabi Isa alaihissalam akan kekafiran mereka, yaitu orang-orang kafir dari Bani Israel yang mereka menghendaki untuk membunuh Nabi Isa dan sekaligus ingin menyalibnya. Sekali lagi, ada orang-orang kafir dari Bani Israel yang ingin untuk membunuh Nabi Isa dan menyalibnya. Mereka sudah berencana untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Namun Allah mengatakan wa makar Allah. Allah balas makar mereka. Disampaikan oleh para ulama, yaitu diantaranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Isa, dan salah satu dari orang-orang kafir yang mau membunuh Nabi Isa itu ditampakkan kepada yang lainnya seolah-olah dia yang seperti Nabi Isa. Syubbiha, diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Ini salah satu balasan Allah terhadap yang membuat makar kepada Nabi Isa alaihissalam. Sekali lagi, ada orang-orang kafir Bani Israel yang mau membunuh Nabi Isa. Namun Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan mengangkatnya ke atas langit. Dan inilah akidah Ahlussunnah terhadap Isa alaihissalam. Nabi Isa masih hidup dan ada di atas langit dan akan Allah turunkan sebelum hari kiamat kelak. Allah mengatakan, inni mutawafika wa rafi'uka ilayya. Ingatlah wahai Nabi Isa, inni mutawafika, aku mewafatkanmu. Wafat di sini artinya menidurkanmu. Kemudian wa rafi'uka ilayya, dan aku yang mengangkatmu kepadaku. Ini akidah Ahlussunnah. Sekali lagi, Nabi Isa masih hidup di atas langit, Allah ala kulli syai'in qadir, dan akan Allah turunkan di akhir zaman nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membalas makar mereka dengan tadi. Salah seorang dari tokoh Bani Israel yang ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam diserupakan dengan Nabi Isa. Sekali lagi, Allah ala kulli syai'in qadir. Orang-orang lain yang akan membunuh Nabi Isa melihat dialah Nabi Isa, maka dia yang dibunuh. Ini sekali lagi adalah balasan Allah terhadap yang membuat makar. Allah sebaik-baik yang membalas makar orang-orang kafir tersebut. Kata Asy-Syaikh, wa makar Allah, Allah balas makar mereka. Ai istadrajahum wa jazahum ala makrihim. Allah memberikan tenggang waktu kepada mereka. Ini yang dimaksud dengan istidraj. Kalau mungkin kita pernah mendengar arti istidraj, yaitu dikasih tenggang waktu untuk terus di atas kesesatan, kekafiran, kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan, sampai pada suatu waktu akan Allah turunkan siksa yang pedih. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah mengatakan, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika mereka sudah melalaikan, melupakan apa yang diperingatkan oleh Allah,
kami bukakan, kata Allah, semua pintu-pintu dunia. Pintu-pintu kesenangan dunia Allah berikan. Kekuasaan seperti yang kita sampaikan pada tafsir surat An-Nazi'at, bagaimana Allah memberikan kekuasaan kepada Fir'aun sampai dia melampaui batas mengatakan ana rabbukumul a'la. Pada saat itulah Allah hancurkan, Allah binasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka demikian pula setiap yang melampaui batas, terkadang tidak langsung Allah turunkan azab siksanya, namun Allah ulur, diberikan apa? Tenggang waktu. Kemudian kata Allah, hatta idza farihu, sampai kepada puncak kegembiraan kesenangan mereka, akhadnahum, kami siksa mereka baghtatan, secara tiba-tiba, faidahum mublisun, maka mereka pun putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini arti al-istidraj, itulah salah satu bentuk balasan Allah kepada yang membuat makar-makar jahat ataupun yang jelek. Demikian pula Rasul mengatakan, idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhib innama huwa istidrajun. Apabila Anda melihat Allah memberikan segala kesenangan dunia kepada seorang hamba karena maksiatnya, semakin berbuat maksiat, semakin berbuat kebid'ahan, semakin sesat, semakin syirik kufur, semakin Allah berikan urusan-urusan dunia tersebut. Namun kata Rasul, innama huwa istidraj, itulah istidraj. Ya, kalau mungkin ilustrasinya seperti yang sudah sering kita sampaikan, urusan manusia dengan tikus, ya, dikasih apa? Makanan enak, daging, ya. Namun apa? Setelah sudah digigit, jebret sudah. Itu namanya apa? Al-istidraj, dikasih, nah, umpan, dikasih ulur tenggang waktu, kenikmatan, namun suatu saat akan apa? Mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ayat tadi surat Ali Imran 54 berkaitan dengan kisah Nabi Isa yang akan dibunuh, akan disalib oleh orang-orang kafir Bani Israel. Mereka membuat makar ataupun rencana jahat yang tentunya dirahasiakan. Kalau kata sebagian ulama, al-makru itu artinya at-tawassul bil asbabil khafiyah li'iqaihi al-khasma, yaitu merencanakan rencana yang rahasia untuk menghancurkan lawannya. Itu namanya al-makar secara bahasa. Demikian pula di sini Nabi Isa alaihissalam, yang mana dakwah beliau sama dengan dakwah para anbiya wa rusul. Beliau dakwanya kepada at-tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Ma'idah, Allah berfirman, ya bani Israel a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa malid dhalimina min ansar. Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, ya Bani Israel a'budullah, wahai Bani Israel, sembahlah, ibadahilah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Sesungguhnya yang berbuat syirik kepada Allah, haram baginya surga, tempatnya api neraka. Ini dakwanya Nabi Isa alaihi assalam, sama dengan semua para anbiya wa rasul. Dan itu sunnatullah, ketika mereka dakwah tauhid, mereka mendapatkan tantangan, ujian dan cobaan. Di antaranya Nabi Isa mau dibunuh oleh orang-orang kafir dari Bani Israel. Namun Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka. Di antaranya kata Syekh, fa'alqa syabaha Isa ala ghairihi. Allah mengangkat Nabi Isa ke langit dan Allah menyerupakan sebagian orang tadi yang mau membunuh Nabi Isa dengan wajah Isa, diserupakan. Maka orang-orang itu pun apa? Membunuh temannya sendiri, bumerang atas mereka. Oleh karena itulah ma'asal muslimin, kalau antum membaca ayat seperti ini, maka antum banyak-banyak bertawakal kepada Allah. Meskipun banyak orang membuat makar, antum tenang dengan
membaca ayat ini, Allah yang membalas makar mereka. Makar mereka akan menjadi bumerang atas mereka. Kalaupun mereka suatu saat berhasil membuat makar, namun intinya tadi Allah memberikan apa? Tenggang waktu kepada mereka. Entah dalam urusan di kantor, di pasar, ya kan banyak intinya sikut-sikutan, orang yang hasad, iri dan dengki, membuat makar dan sebagainya. Namun sekali lagi yakini wa makaru wa makarallah. Demikian pula apalagi dalam urusan dakwah, yang menyingkirkan dakwah yang hak, menyingkirkan dakwah tauhid, dakwah akidah salaf, maka sekali lagi serahkan semuanya kepada Allah. Allah yang akan membalasnya cepat atau lambat. Sekali lagi ini salah satu mungkin faedah dari pembahasan ayat-ayat seperti ini. Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas makar orang-orang yang licik bin pengecut tersebut. Wa makaru wa makarallah wallahu khairu al-makirin. Maka sekali lagi kata Syekh, fa'alqa syaba Isa ala ghairihi. Allah menyerupakan orang lain dengan Nabi Isa, yaitu dari kalangan orang-orang kafir yang mau membunuh Nabi Isa tadi. Wa rafa'a Isa ilai, dan Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Sekali lagi ini akidah Ahlussunnah tentang Nabi Isa. Nabi Isa masih hidup sampai nanti diturunkan di akhir zaman, dan dia yang akan membunuh Dajjal sampai juga bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Wallahu khairul makirin, ay aqwahum wa aqdaruhum ala isalid darar biman yastahiquhu. Allah sebaik-baik yang membalas makar, artinya yang lebih kuat, yang lebih sanggup untuk menimpakan kepada mereka kemadaratan bagi tentunya yang berhak mendapatkannya, min haitsu la yash'ur, tanpa dirasa oleh mereka, wala yahtasib, dan tanpa diperkirakan oleh mereka, baghtatan, secara tiba-tiba. Ini sekali lagi salah satu sifat Allah al-makr. Namun ada pembahasan yang lebih sedikit mendalam di sini. Kita telah mengetahui kaidah nama Allah, semua nama Allah itu al-husna. Walillahil asma'u al-husna. Kenapa kok nama Allah dikatakan al-husna? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kok dinamakan asma Allah al-husna? Antum sudah mulai kecil mendengar istilah ini. Kenapa kok dinamakan al-husna? Kenapa? Kurang dikit, bukan terjemahnya. Anda nggak mau terjemahnya, mau apa? Keterangan meskipun singkat sebetulnya. Ahsanta barakallahu fiik. Kenapa dinamakan nama-nama itu al-husna? Karena mengandung sifat-sifat yang sempurna. Ini kaidah tentang nama Allah al-asma, asma Allah kulluha husna. Kemudian kenapa kok nama Allah al-husna? Karena mengandung sifat-sifat yang sempurna. Ini kaidah. Beda lagi masalah sifat Allah. Kata para ulama, di antara Syekh Utsaimin dalam kitab Al-Qaidul Muslah, beliau mengatakan sifat Allah kulluha husna la naqsa fiha biwajhin minal wujud. Semua sifat-sifat Allah itu sifat sempurna, tidak ada kekurangan dari segala sisinya. Entah sifat istiwa, sifat tangan, sifat mendengar, melihat, sifat ridha, sifat cinta, sifat murka, kulluha husna atau kulluha kamal, kullu sifatu kamal, semuanya sifat yang maha sempurna, nggak ada kekurangan sama sekali. Paham? Ini dua kaidah. Kaidah pertama tadi dalam masalah nama Allah, asma Allah kulluha husna. Kenapa kah husna? Ini berkaitan dengan sifat Allah, karena sifat Allah semuanya sifat sempurna, tidak ada kekurangan dari apa? Ya, dari segala sisinya. Maka dibahas lagi dari kaidah yang masalah sifat ini, kalau seandainya ada sifat yang salah satu sisinya itu baik, terpuji, namun sisi yang lain ada kekurangannya, maka tidak bisa secara mutlak
dikatakan itu sifat Allah kecuali dengan pengikatnya. Muqayyad, diikat dengan keterangan yang harus disampaikan. Seperti di sini. Kata para ulama, Allah nggak boleh disifati dengan sifat makar kecuali ditambahi dengan kata-kata Allah tersifati dengan makar atas orang yang membuat apa? Makar. Jadi nggak mutlak langsung wah sifat Allah al-makr, sifat Allah al-kaid, sifat Allah al-khidah, tidak. Nggak secara mutlak. Beda dengan pembahasan sifat pendengaran, sifat apa? Penglihatan bagi Allah yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Itu secara mutlak. Langsung katakan Allah punya sifat as-sama wa sifat basar dan namanya as-sami al-basir. Nggak pakai apa? Istilahnya embel-embel apapun. Namun kalau khusus pembahasan yang satu ini harus ada tadi ikatannya. Allah membalas makar atas orang yang membuat apa? Makar. Makanya ayat-ayatnya secara umum itu nggak mutlak. Ada apa? Gandengannya. Wa makaru, baru apa? Wa makaru wa makar Allah. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Maka sekali lagi ini yang harus dipahami bahwasanya sifat makar, sifat kaid tidak boleh disandarkan kepada Allah secara mutlak. Paham? Nanti akan kita bahas lagi. Dan kalau mau terjemahannya yang paling pas ya tadi, mereka membuat makar, Allah balas makar mereka. Paham ya? Kemudian ayat berikutnya surat An-Naml ayat 50. Allah berfirman, wa makaru makran. Mereka membuat makar yang sangat dahsyat. Wa makarna makran, maka kami balas makar mereka dengan yang lebih dahsyat lagi. Wa hum la yash'urun, dan mereka tidak merasakannya. Surat An-Naml 50. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, ayat ini berkaitan dengan kisah Nabi Saleh. Ini juga sekali lagi sunnatullah, bahwasanya setiap yang membawa dakwah tauhid, ajaran yang hak sebagaimana para anbiya sebelum mereka pun mendapatkan banyak ujian dan coba. Yang lain di sini Nabi Saleh. Ayat ini berkaitan dengan Nabi Saleh alaihi assalam, yang mana dakwah beliau juga sama dengan dakwah yang lainnya, sebagaimana Allah katakan, wa ila thamud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Ingatlah ketika kami mengutus Nabi Saleh kepada kaumnya, kaum Tsamud. Beliau berdakwah, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku ibadailah Allah. Sekali-kali kalian tidak memiliki sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Intinya Nabi Saleh alaihissalam, dakwah beliau intisarinya, prioritasnya dakwah tauhid, sebagaimana tadi Nabi Isa, Nabi Nuh alaihissalam dan semua para anbiya, dakwah mereka intisarinya, prioritasnya adalah dakwah kepada tauhid. Maka kaum mereka tidak terima dengan dakwah tersebut. Mereka pun membuat makar-makar jahat, ya, dan sampai detik ini demikian. Yang membawakan dakwah tauhid pasti ada orang-orang yang membuat makar. Cuma yang aneh binyeleneh kalau yang dari luar bisa dimaklumi. Yang paling jahat kalau dari dalam sendiri, musuh dalam selimut. Wa makaru wa makarallah. Allah yang balas makar mereka. Kata Syekh, al-kuffar alladzina tahalafu ala qatli nabiyillah Saleh alaihissalam wa ahlihi khufyatan khaufan min awliyaihi. Mereka membuat makar. Siapa yang dimaksud dengan mereka di sini dalam ayat ini? Yaitu orang-orang kafir yang bersengkongkol untuk membunuh Nabi Allah, Nabi Saleh alaihi salam, dan sekaligus para pengikutnya, keluarganya, khufyatan, dengan sembunyi-sembunyi. Khaufan min awliyaihi. Mereka juga takut dengan para pengikut Nabi Saleh alaihi assalam. Ini yang namanya makar demikian.
membuat rencana jahat secara sembunyi-sembunyi. Wa makarna makran, maka Allah mengatakan dan kami pun membalas makar mereka. Allah mengatakan wa makarna makran, ini setelah mereka membuat makar. Maka sekali lagi, dua ayat ini sudah kita sampaikan tadi, tidak langsung Allah mengatakan Allah punya sifat makar, namun Allah mengatakan wa makarallah setelah mereka membuat apa? Makar. Maka sifat makar ditetapkan bagi Allah dalam rangka membalas makar mereka. Beda dengan penetapan sifat istiwa, sifat mendengar, sifat melihat, itu tetapkan secara mutlak. Allah punya sifat pendengaran, Allah punya sifat istiwa, punya sifat wajah, tangan, dan seterusnya. Tanpa apa? Harus diikat dengan yang lain. Makanya kalau tadi kita baca judul itu, kita kasih ikatan tadi meskipun di dalam konteks redaksi yang ada bahasa Arab ini tidak dikatakan ada ikatannya, cuma kita kasih apa dengan perincian yang akan datang, ya. Penetapan sifat makar, mungkin kalau antum mau di babnya itu antum tambahin penetapan sifat makar bagi Allah fi muqabalati makri annas. Dalam ayat ini Allah mengatakan wa makaru, mereka membuat makar, makran yang sangat jahat. Maka Allah mengatakan wa makarna makran, kami membalas makar mereka. Ai jazainahum bi fi'lihim, kami membalas makar mereka, ya. Fa ahlakanahum, dan Allah apa? Membinasakan mereka. Yaitu siapa? Yang dimaksud mereka di sini kaum Samud, ya. Fa ahlakanahum wa najaina nabiyyana, dan kami pun menyelamatkan Nabi Saleh alaihi assalam wa hum la yash'urun, sedangkan mereka tidak merasa. Artinya mereka tidak akan pernah tahu kapan Allah akan membalas makar mereka. Wa hum la yash'uruna bimakrina, dan mereka tidak merasakan kapan Allah menimpakan siksa atas mereka tersebut. Jadi intinya penetapan sifat makar bagi Allah boleh tidak secara mutlak? Tidak boleh. Apalagi sampai dijadikan sebagai nama Allah, lebih tidak boleh lagi. Tidak boleh mengatakan secara mutlak Allah disifati dengan sifat makar. Apalagi menamakan Allah dengan al-makir atau al-kaid, maka lebih tidak boleh lagi. Ini salah satu kaidah yang wajib untuk dipahami. Kemudian kita pindah ayat surat At-Tariq ayat 15 sampai 16. Allah berfirman, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka membuat kaid makar, maka aku, kata Allah, membalas makar mereka, kaidnya mereka. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, innahum ay kufaru Quraisy. Ayat ini berkaitan dengan kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga mengalami perjalanan hidup yang sama dengan para nabi-nabi sebelum beliau. Beliau mendapatkan banyak ujian dan cobaan dalam mendakwakan at-tauhid, dari segi ucapan, dari segi perbuatan orang-orang kafir Quraisy. Kata Allah, yakiduna kaida, mereka membuat kaid. Kaid sama dengan makar tadi maknanya. Ai kufaru Quraisy yakiduna kaidan, mereka membuat kaid, yaitu yamkurun li ibtali ma jaa bi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam minad dinil haq, yaitu mereka orang-orang kafir Quraisy membuat rencana jahat untuk membatalkan, untuk menolak, menyingkirkan ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu ad-dinil haq, agama yang hak, agama
at-tauhid. Ya, sejak awal perjalanan dakwah beliau sudah mendapatkan tantangan. Bahkan dari siapa? Paman beliau sendiri, Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, apakah karena dakwah tauhidmu ini engkau mengumpulkan kami? Dan itu pun langsung Allah apa? Langsung Allah balas dengan apa? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Intinya intan surullaha yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti menolong kalian. Cepat atau lambat pasti akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita diwajibkan bersabar dan tetap istiqamah. Allah yang membalas makar-makar mereka. Yamkurun li ibtali ma jabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kisah yang masyhur, orang-orang kafir Quraisy mereka berkumpul bermusyawarah bagaimana melawan dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang semakin hari semakin banyak pengikutnya. Ini orang-orang kafir dan juga alil bidah ataupun para penyesat umat, mereka sangat khawatir kalau banyak pengikut dakwah at-tauhid. Mereka membuat makar, di antaranya bermusyawarah. Dan pada waktu itu juga sampai dihadiri oleh siapa? Iblis yang berpenampilan seperti tokoh bangsa Arab pada waktu itu. Dan dia yang membuat usulan yang diterima oleh semua orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, yaitu dengan mengumpulkan 10 pemuda dari setiap kabilah. 10 sabab yang diambil satu persatu dari setiap kabilah. Usulannya Iblis untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Kalau setiap kabilah mengutus 1 orang pemuda dengan disenjatai dengan pedang, kemudian mereka langsung membunuh Nabi Muhammad SAW, kata Iblis, orang Quraisy gak akan sanggup membalas 10 kabilah tersebut. Maka diterimalah usulan tersebut. Dan itulah yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal, wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Nanti dilihat dalam surat Al-Anfal atau ayat berapa itu. Ingatlah ketika kata Allah mereka orang-orang kafir Quraisy membuat makar kepada makar mereka, rencana jahat mereka. Yang pertama kata Allah, liusbitu, untuk memenjarakan. Biar biar dakwah tauhid tidak tersebar kemana-mana. Namun sekali lagi, semua makar mereka Allah gagalkan dan tetap dakwah tauhid berkibar sampai ke seluruh dunia. Ini sekali lagi, wa makaru wa makarallah. Au yaktuluk, atau untuk membunuhmu. Au yukhrijuka, atau untuk mengusirmu. Ini makar jahatnya orang-orang kafir Quraisy. Dan kisah Nabi Muhammad SAW juga mirip dengan kisah Nabi Isa alaihissalam. Ketika mereka sudah berkumpul menanti Nabi Muhammad SAW di depan rumah beliau, Allah turunkan mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah tidurkan siapa? Para pemuda-pemuda yang mau membunuh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad keluar tanpa mereka lihat sama sekali, tanpa mereka rasakan sama sekali. Ini sekali lagi balasan Allah terhadap mereka. Dan sekali lagi, wa makaru wa makarallah. Kata Asy-Syaikh, yamkurun li ibtali ma jabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi kelakuan orang-orang kafir Quraisy dan yang mengikuti jejak mereka, ingin untuk membatalkan dakwah at-tauhid atau minad dini al-haqqi wa akidu kaida. Maka kata Allah, aku balas makar mereka. Ai astadrijuhum, aku beri tenggang waktu kepada mereka. Dan kalau antum ingat bagaimana perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW, gak langsung Allah menangkan, gak langsung Allah taklukkan.
kota Mekah. Nggak langsung Allah matikan orang-orang kafir Quraisy tersebut. Namun diberikan apa? Tenggang waktu. Perang Badar sebagian terbunuh. Demikian istilahnya apa? Sedikit demi sedikit. Intinya tadi, sa'astadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya, maka antum jangan apa? Tergesa-gesa. Kok nggak mati-mati orang itu? Ya, sekali lagi serahkan kepada Allah. Barangkali di situ ada ladang pahala bagi antum untuk antum terus sabar. Ya, untuk terus antum apa? Diberikan waktu mungkin untuk membantah mereka, kesesatan mereka, itu ladang pahala bagi apa? Bagi antum. Istilahnya semuanya ada apa? Hikmahnya. Intinya yakini wal akibatu lil muttaqin. Akibat yang baik bagi yang bertakwa, bagi yang di atas kebenaran. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan sirna. Cuma butuh waktu, butuh kesabaran, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh banyak apa? Berdoa. Dan kalau kita berdoa itu tidak boleh apa? Tergesa-gesa. Tadi kok nggak mati-mati? Jangan. Biarkan sudah ya, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir Quraisy tadi tidak langsung semuanya Allah matikan sekaligus. Ya, sebagian dulu, sebagian yang lain di perang Badar, perang Uhud dan seterusnya. Wa akidu kaida ay astadrijuhum, kami beri tenggang waktu kepada mereka. Wa ujazihim, dan aku balas mereka ala kaidihim, atas makar jahat mereka. Fa akhuduhum ala ghirratin, dan aku siksa mereka ala ghirrah, di atas kelalaian mereka. Ketika mereka sudah tadi puncak kesenangan, seolah-olah mereka di atas kebenaran, seolah-olah mereka tidak akan disentuh oleh azab Allah, namun tiba-tiba azab menimpa mereka. Wahum la yash'urun, tanpa mereka sadari. Itulah namanya al-istidraj. Asyahid minal ayat, inti daripada pembahasan 4 ayat tadi, fi hadil ayati wasfullah bil makr wal kaid. Di dalam 4 ayat tadi ada pensifatan makar wal kaid kepada Allah, wa nisbatu dzalika ilaihi subhanahu haqiqatan ala babihi, fa innal makra isalu syai'ilal ghair bi tariqin khafi. Kata beliau, penisbatan sifat makar wal kaid kepada Allah itu secara hakikatnya tidak boleh dikatakan itu majas, ditakwil-takwilkan. Tidak, sesuai dengan apa? Hakikatnya. Namun apa hakikatnya? Yaitu tadi, menimpakan balasan, menimpakan siksa kepada orang-orang yang berbuat makar, terutama kepada para anbiya, kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi, kata-kata Allah membalas makar mereka ini bukan takwil. Ini sesuai dengan apa? Hakikatnya. Cuma hakikatnya tadi bukan Allah yang membuat makar secara tiba-tiba, tidak. Makanya ayatnya apa? Selalu digandengkan wa makaru wa makarallah. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah. Sekali lagi ditafsirkan oleh para ulama, Allah membuat makar sebenarnya bukan tadi ya, terjemah kalau membuat makar tidak benar, yaitu apa? Membalas makar orang-orang yang membuat makar kepada para nabi-nabinya. Wa kadzalikal kaidu wal mukhadatu wal makru. Kalau al mukhada'a al khida' itu tipu daya, sebagaimana Allah katakan terhadap orang-orang munafikin, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah. Orang-orang munafikin membuat khida'. Khida' itu tipu daya kepada Allah, wa huwa khadi'uhum. Maka Allah apa? Balas khida'nya mereka, tipu dayanya orang-orang al-munafiqin. An-Nisa 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Jadi kata-kata al-makar, al-kaid, al-khida' ketika disandarkan kepada Allah tidak secara apa? Mutlak. Namun ada gandengannya tadi atau embel-embelnya tadi untuk membalas makar mereka.
Makanya mungkin ya ada sebagian ahli bidah mereka mencoba untuk mengatakan sesungguhnya mazhab yang benar dalam masalah sifat Allah itu mentakwil. Karena apa? Kalau kita mengatakan Allah punya makar, kan nggak pantas. Paham ya? Itu bukan hakikatnya makar atau al-kaid tadi. Maka perlu ditakwil, membalas makar mereka. Maka kata ulama ini bukan takwil, ini memang gaya bahasa Arab. Kenapa? Karena redaksinya itu ada apa? Tadi ikatannya. Ketika mereka membuat makar, Allah balas makar mereka. Makanya tidak boleh ditetapkan makar itu sifat Allah secara apa? Mutlak. Paham ya? Beda dengan sifat pendengaran, penglihatan dan sebagainya. Maka sekali lagi tetap sesat mazhab takwil ataupun tahrif ayat-ayat sifat. Ya, ketika para ulama mengatakan mereka membuat makar, Allah balas makar mereka. Loh, kok dikatakan membalas? Kan itu lafadznya wa makar Allah. Kita katakan iya, namun redaksinya apa? Wa makaru iya. Beda dengan wa huwa sami'u al-basir. Qasami Allah qala lati tujadiluka fi zawjiha. Allah mendengar secara mutlak sudah. Beda dengan wa makaru wa makar Allah. Nah, kata Syekh, fa innal makar isalu syai' ilal ghair bi tariqin khafi. Seperti yang kita sampaikan, kata-kata makar dalam bahasa Arab itu adalah menimpakan sesuatu kepada yang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, rahasia. Kata beliau, wa kadzalikal kaid wal mukhada' wal makar. Kemudian dibahas oleh Syekh, wal kaid nau'an. Membuat rencana rahasia itu ada dua. Qabihun, ada yang jelek. Wa huwa isalu dzalik liman la yastahiquhu. Agak sudah. Baik. Ada makar ataupun kaid itu ada yang jelek, ada yang baik. Rencana kalau kita terjemahkan tadi, rencana rahasia itu ada dua. Ada yang jelek, yaitu menimpakan sesuatu yang jelek kepada yang tidak berhak mendapatkannya. Ya. Alias ini maknanya mendolimi, menempatkan satu bukan pada apa? Tempatnya. Misalnya dalam dunia pendidikan misalnya, santri nggak salah apa-apa diberikan apa? Hukuman. Ini namanya apa? Zalim. Dengan cara rahasia ataupun dengan terang-terangan namanya apa? Zalim. Kecuali kalau memang yang apa? Dia melanggar, sudah ada aturannya dan sebagainya, sudah diumumkan, dekatkan hujjah, nah melanggar diberikan apa? Sanksi. Ini namanya apa? Hak, bukan dzulm. Secara rahasia ataupun secara terang-terangan itu tidak mengapa. Maka kata beliau, al-kaid membuat rahasia kepada orang lain, ini sekali lagi ada yang jelek, ada yang baik. Wa hasan wa huwa isalu ila man yastahiqu uqubatan lahu. Menimpakan sesuatu madarat kepada yang berhak mendapatkannya. Seperti misalnya alil bid'ah dulu di zaman para salaf, mereka ada yang dihukum mati seperti Ja'ad bin Dirham yang kisahnya masyhur. Ini bukan zalim, ini namanya apa? Al-adl. Ini namanya khairun, ini namanya hasanun. Dengan terang-terangan ataupun dengan apa? Rahasia. Bang, ya. Misalnya antum membisikkan kepada takmir, ya Pak, ini ngapain antum ngundang dai penyesat umat misalnya. Antum rahasiakan itu kan suaranya bisik-bisik. Namun kalau alasannya itu tadi karena ini dai penyesat umat, dai penyebar apa? Syubhat, postingannya sering ngawur, maka apa? Tidak ada masalah. Ini apa? Ya, sesuatu yang sesuai pada tempatnya. Namun kalau bisik itu hati-hati, terlalu keras suaranya. Bukan suaranya. Iya. Ini hati-hati. Aliran ekstrim. Ini ustadz yang ekstrim, suka membantah. Membantah siapa? Nggak taunya apa? Anak buahnya yang sesat menyesatkan misalnya. Ini namanya apa? Makar yang jahat, yang tidak
sesuai dengan al-haqqi. Ya, dakwah yang hak disuruh bubarkan, dai yang sesat menyesatkan dibiarkan dibela mati-matian. Ini sekali lagi bedanya yang baik dan yang jelek. Fal awal mazmum, yang pertama itu tercela, yaitu tadi membisik-bisikkan kepada orang lain untuk mendatangkan madarat kepada yang tidak berhak. Ya, dakwah tauhid malah dibubarkan. Bisik-bisik kepada takmir, kalau si Ustadz Fulan masih ngisi di masjid ini, kita mogok ngajar misalnya. Ini namanya apa? Makar yang batil. Wa makaru wa makarallah. Yang mengajarkan akidah salaf disuruh bubarkan, yang ngajari kesesatan syubhat dibiarkan. Ini namanya zulm. Nah, fal awal mazmum, yang pertama tercela, yang kedua itu terpuji. Yaitu intinya menempatkan sesuatu pada apa? Tempatnya. Wa rabbu ta'ala innama yaf'al min dalik, yaf'alu min dalik ma yuhmad alai adlan minhu wa hikmatan. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kita lanjutkan sedikit lagi kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala, wa rabbu ta'ala innama yaf'al min dalik ma yuhmad alaihi adlan minhu wa hikmatan. Allah ketika membalas makar-makar orang tersebut itu adalah makar yang terpuji sebagai bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyelamatkan Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, Nabi Saleh dari orang-orang kafir tersebut yang menolak, yang memerangi dakwah tauhid, dan Allah membinasakan orang-orang tersebut. Ini sebagai apa? Ya, adlan minhu, bentuk keadilan dari Allah. Yang di atas dakwah tauhid itu dibela, ditolong oleh Allah. Yang di atas dakwah yang batil, di atas kekufuran, kesyirikan ataupun memerangi dakwah tauhid, itu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula orang yang hikmah, yang bijak, yang adil, yang menyuruh kepada dakwah yang hak itu dibela, bukan malah dibubarkan, bukan malah diprovokasi takmir masjid panitianya sampai keluar kota, keluar pulau dan seterusnya. Ya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Namun yang menebarkan syubhat, yang ngawur posingannya, ini yang perlu apa? Ya, ditahdzir, yang perlu untuk dijauhkan umat darinya. Itu namanya al-adl. Ya, sebagaimana sekali lagi Allah membela dakwah tauhid dan membinasakan yang memerangi dakwah at-tauhid. Kemudian kata Syekh, wa huwa ta'ala ya'khudhu dhalim wal fajir min haitsu la yahtasib. Allah membalas, menyiksa orang yang zalim, yang fajir tanpa dirasakan oleh orang-orang tersebut. Secara apa? Tiba-tiba. La kama yaf'alu dhalamatu bi ibadillah. Bukan seperti para orang-orang yang zalim terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, ya, guru memberikan hukuman kepada anak yang enggak salah. Ini namanya apa? Zalim. Yang salah diberikan hukuman, ini namanya apa? Al-adl. Yang menebarkan syubhat itu yang harus diberikan hukuman, bukan yang membantah apa? Syubhat. Namun sekarang dibalik, yang membantah syubhat, kesesatan, penyimpangan dikatakan yang membuat apa? Keributan, yang membuat kerusuhan dan seterusnya, yang membuat syubhat dibiarkan, dipuja-puja sebagainya. Ini namanya apa? Zulm. Ya, kata Syekh, bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim terhadap hamba-hamba Allah. Kemudian kata Syekh, wallahu subhanahu lam yasif nafsahu bil kaid wal makar wal khida illa ala wajhil jaza liman fa'ala dzalika bighairi haqqin. Ini inti pembahasannya, dan ini yang wajib ditekankan, ditegaskan lagi. Allah tidak mensifati dirinya dengan kaid. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida wal makar wa makar Allah wal khida, kecuali dalam rangka Allah membalas orang-orang yang membuat kaid, makar dan khida tersebut tanpa hak. Maka sekali lagi harus dikasih
ikatannya tadi. Allah tersifati dengan sifat makar terhadap atau atas orang-orang yang juga membuat apa? Allah tidak tersifati dengan al-khida tadi, kecuali apa? Atas orang-orang yang membuat khida terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ulima annal mujazzata hasanatun minal makhluk, dan telah diketahui secara kaidah umum kalau orang itu didolimi kemudian dia bisa membalas, itu sesuatu yang apa? Terpuji. Karena apa? Kalau nggak bisa membalas, itu namanya apa? Al-ajaz, kelemahan. Maka Allah ketika membalas makar-makar mereka, itu sebagai bentuk Allah ala kulli syai'in qadir, sebagai bentuk sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa bil khaliq subhanahu wa ta'ala. Artinya tadi, kalau makhluk misalnya dia didolimi, dia bisa membalas kedoliman tersebut, ini sesuatu yang apa? Hasanah, kata beliau. Bukan seperti istilah orang-orang itu ditempeleng, pipi kanan dikasihkan kiri, enggak. Kalau bisa balas enggak apa-apa. Al-qisas, itu sahabat, kata beliau, hasanatun. Apalagi Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Tanbihun, kesimpulannya sekaligus peringatan di sini, nisbatul kaidi wal makar wa nahwihima ilai subhana min itlaqil fi'li alaihi ta'ala. Penisbatan al-kaid wal makar dan selainnya kepada Allah, termasuk penisbatan pemutlakan perbuatan Allah kepadanya. Wal fi'lu awsa minal ismi. Ini ada kaidah, al-fi'lu, kata kerja atau perbuatan yang disifatkan Allah dengannya, itu lebih umum daripada nama Allah. Artinya di sini, misalnya Allah berfirman Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Mana namanya al-fi'lu di situ? Mana kata kerjanya? Istawa. Allah tersifati dengan sifat istawa, itu perbuatan Allah. Namun apakah Allah dinamakan dengan al-mustawi? Tidak. Itulah arti daripada kaidah, tidak semua perbuatan Allah diambil darinya nama Allah. Beda dengan apa? Nama Allah. Nama Allah mengandung sifat Allah. Nama As-Sami itu mengandung apa? Sifat As-Sama. Allah Yasma, Allah Sami, seperti yang sudah kita lewati. Paham ya? Jadi ada kaidah al-fi'lu, fi'lullah, perbuatan Allah lebih umum daripada nama Allah. Dari situ tidak boleh setiap fi'il Allah diambil darinya nama Allah, nggak boleh. Allah tersifati dengan sifat makar yang terikat dengan makaru. Paham? Apakah Allah dinamakan makir? Tidak. Itu yang dimaksud oleh Syekh. Perbuatan Allah, fi'lullah, itu lebih umum daripada nama Allah. Maka tidak boleh asal-asalan mengambil nama Allah dari apa? Setiap fi'il Allah. Paham? Contoh yang lain, Allah berfirman wa ja'a rabbuka, datanglah Rabbmu. Itu ja'a sebagai fi'il. Kalau isim fa'ilnya namanya al-ja'i, apakah Allah namakan al-ja'i? Tidak ada. Paham? Perbuatan Allah datang, ja'a. Maka sekali lagi kaidahnya, tidak semua fi'il bisa diambil darinya nama Allah. Paham? Ja'a, iya sifat Allah. Namun sifat Allah tidak harus diambil darinya nama Allah. Beda. Kebalikannya, kalau nama Allah pasti mengandung sifat Allah. Nama Allah semua husna, karena apa? Karena mengandung semua sifat-sifat yang sempurna. Ini sekali lagi, ini kaidah yang perlu dipahami, nggak bisa pakai ngantuk-ngantukan. Kata beliau, wal fi'lu awsa' minal ismi. Al fi'l, kata kerja atau fi'il Allah, itu lebih umum, lebih luas daripada nama. Walihada atlaqa Allah ala nafsi af'alam lam yatasama minha bi asma'il fa'il. Oleh karena itulah Allah memutlakan bagi dirinya banyak perbuatan-perbuatan, namun Allah tidak ternamakan dengan fi'il tersebut. Contoh di sini ka'arada. Allah mengatakan innama amruhu idza arada.
Sesungguhnya perkaranya apabila Allah menghendaki, aroda, itu fi'il Allah. Apakah Allah dinamakan Al-Murid? Ada nak nama Allah Al-Murid? Tidak ada. Ya, sekali lagi ini fi'il Allah, perbuatan Allah. Tidak semua perbuatan Allah, sifat Allah diambil darinya nama Allah. Setiap nama Allah mengandung sifat, dan di antara sifat Allah ada pada fi'il Allah. Fi'il Allah, perbuatan Allah tidak boleh ya secara asal-asalan diambil darinya apa? Nama Allah. Seperti di sini arada wa sya'a. Allah mengatakan wa ma tasyauna illa an yasha Allah, tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah berkehendak. Mana fi'il Allah di situ? Sya'a, Allah. Apakah Allah dinamakan asya'i? Tidak ada. Paham ya? Ini kaidah yang wajib dipahami. Wa kada makar wa yamkur wa akidu kaida wa la yuqal, maka tidak boleh Allah dinamakan al-makir, tidak boleh Allah dinamakan al-kaid, li anna musammayatiha tanqasim ila mamduhin wa madmum. Kenapa demikian? Karena asal makna makara kada yakidu itu tadi ada dua kemungkinan. Ada makar yang baik, ada makar yang apa? Jelek. Maka tidak boleh dimutlakan itu sebagai nama Allah. Allah disifati dengan makar kaid hanya terhadap siapa? Yang membuat makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Semoga Allah menyelamatkan kita dari makar orang-orang yang iri dan dengki, yang makirin, yang jubana. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ini ada pertanyaan. Ini di luar tema yang saya tanyakan tentang salawat Ibrahim. Kalau saya perhatikan di situ sepertinya Nabi Ibrahim lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Bagaimana Ustaz? Ini tolong tidak jelaskan. Yang pertama, at-tafdil yahtad ila dalil. Ya. Mengutamakan ini dan itu, ya, mengutamakan ini atas itu atau itu atas ini butuh dalil, kata para ulama. At-tafdil yahtad ila dalil, enggak seenaknya. Contoh, dalam masalah waktu seperti sekarang ini, kita di antara waktu-waktu yang paling mulia. Betul tidak? Mana dalilnya? Enggak apa Ustaz, masih mending. Kalau enggak ada itu yang bahaya. Ya, hadisnya jelas. Ma min ayamin al-amal salih fihin ahabbillah min hadil ayami al-ashr. Tidak ada hari yang amal saleh Allah lebih cintai, yang lebih Allah cintai daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari Zulhijjah, di awal Zulhijjah. Ini ada dalilnya. Kota Mekah, kota yang paling mulia. Kenapa? Karena Rasul mengatakan innaki khairu ardillah wa ahabbu ardi ilallah. Wahai kota Mekah, sesungguhnya engkau adalah bumi yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling suci, yang paling mulia, kota Mekah, kata Rasulullah SAW. Maka sesat kalau ada yang nyinyiri apa? Kota Mekah. Kita kan di sini juga negeri yang suci. Sekali lagi, naudzubillah min dalik. Ini jelas-jelas ada konslet otaknya. Intinya sekali lagi, at-tafdil yahtad ila dalil. Pengutamaan sesuatu atas yang lainnya secara syariat harus berdasarkan dalil. Nabi Muhammad nabi yang paling mulia. Kenapa? Karena Rasul sendiri mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Paham ya? Ini sekali lagi adalah nas yang sharih. Nabi Muhammad sebaik-baik nabi, sebaik-baik manusia di atas muka bumi. Bagaimana dengan salawat tadi? Kama sallaita ala Ibrahim. Ini kalau secara bahasa saja jelas sebetulnya, karena Nabi Ibrahim itu sebelum Nabi Muhammad. Sebagaimana engkau telah memberikan salawat kepada siapa? Nah, karena Nabi Ibrahim sebelum Nabi, bahkan beliau adalah kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada kata-kata apa? Penunjukan seperti tadi. Jadi sekali lagi nasnya jelas, ana sayyidu waladi Adam. Demikian pula Allah bahkan memerintahkan Nabi Muhammad mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, yaitu ajaran at-tauhid. Wattabi' millata Ibrahim. Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim, yaitu ajaran apa?
at-tauhid. Bukan berarti Nabi Ibrahim lebih baik daripada Nabi Muhammad, tidak. Namun karena apa? Tadi beliau adalah kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qali hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.